Ketika Jibril di Gua Hira tadi itu Bapak Ibu, singkat cerita, apa kata Jibril kepada Muhammad? Iqra. Apa bahasa awaknya itu? Bacalah. Apa jawab oleh Rasulullah? Ma Nabi Karim. Ambo tak pandai membaca wahai Jibril. Nabi Muhammad itu terkenal dengan Nabi yang ummi. Hamba itu Nabi yang tidak bisa tulis baca. Ketika Jibril perintah Iqra, bacalah, dia mengatakan wa ma Nabi Karim, aku tak pandai membaca. Karena Nabi mengatakan aku tak pandai membaca, Nabi kau pakai lampion. Digulung Nabi dan Jibril dengan lampion tadi kau. Coba mungkin kalau lampion pandan, mungkin barangkali itu nak lampion dari daun. Digulung Nabi dengan lampion tadi kau sampai Nabi lameh. Kata Nabi, aku merasakan hampir mati. Barakala aminyo Nabi digulung di Jibril itu. Kata Rasulullah ketika itu rasanya ambo hampir mati, lamih rasanya ambo digulung di Jibril. Setelah ambo digulungnya pade-pade, dilapihnya banyak. Latih ambo ketika itu sesak nafas ambo ke Nabi. Maka kata Jibril kali yang kedua, Iqra, bacalah. Nabi juga menjawab, wa ma Nabi Karim, aku tak bisa membaca. Digulung Nabi seperti yang pertama balik. Hampir lo kata Nabi ambo merasakan mati rasanya. Setelah lameh Nabi digulung oleh Jibril, dilapihkan gulung tadi balik. Lahu kali gulung. Iqra kata Jibril sekali lagi. Nabi tetap membaca, wa ma Nabi Karim, aku tidak bisa membaca. Digulung Nabi balik di Jibril sampai 3 kali. Setelah 3 kali Bapak Ibu, kali nang sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama sekali. Yaitu mulia tampe. Kalau tampeknya mulia, maka pahala ibadah itu akan lebih mulia dan akan berlipat ganda. Contoh, yang mulia masjid daripada di rumah wak. Mulia masjid. Kalau wak salat isya berjamaah di masjid, itu lebih gadang pahalanya dibanding daripada di rumah. Kenapa? Karena masjid lebih mulia. Begitu lu masjid Bapak Ibu, masjid kau bertingkat-tingkat. Terlebih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Salat kita di masjid yang ada di kampung kita kau 2 rakaat. Salat kita di Masjidil Haram 2 rakaat, mana lebih gadang pahala? Di Masjidil Haram, karena kemuliaan Masjidil Haram itu jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi. Artinya Bapak Ibu, dengan mulianya tampe, maka ibadah kita lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau Imam Abu Raja tadi, yaitu sarful waktu, kemuliaan waktu. Yang lebih mulia bulan Ramadan dibanding di bulan yang lain. Lebih mulia bulan Ramadan. Sehingga kata Rasulullah, saking mulianya bulan Ramadan, amalan sunnah di luar Ramadan sama nilainya. Amalan sunnah di dalam bulan Ramadan sama nilainya amalan fardu di luar Ramadan. Sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kata Nabi, di luar Ramadan nilainya sama dengan fardu. 1 kali fardu di luar Ramadan sama nilainya 1 kali fardu di bulan Ramadan sama nilainya 70 kali fardu di luar Ramadan. Kenapa? Karena waktu Ramadan jauh lebih mulia.
Bersedekah Bapak Ibu di bulan Ramadan, bersedekah di luar Ramadan itu pahalanya berbeda. Mumpung Bapak Ibu bulan Ramadan 1 minggu lah, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Perbanyak amalan kita. Apa pun namanya sholat tahajud, apa pun namanya sholat sunat yang lain, sholat sunat tasbih, apa lagi? Apa pun bersedekah, membaca Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad, terlebih-lebih di hari-hari terakhir ini 10 tinggal Ramadan ini pahalanya jauh berlipat ganda. Jadi Bapak Ibu, orang yang berakal itu atau orang yang berpikiran bagus itu pastinya takkan mau meninggalkan kesempatan. Maka kesempatan itu inyo ambil dengan sebaik-baik mungkin. Artinya Bapak Ibu, kini awak barado kini ko nilainya ameh dak pisang lepas. Kalau tadi nilainya pisang di luar Ramadan, kini dalam bulan Ramadan nilainya ameh. Dan Ramadannya kini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ko Bapak Ibu nilai amehnya ko 24 karet murni ko 99,9. Tinggi nilai. Tapi sayang Bapak Ibu, banyak orang di 10 terakhir Ramadan ko tertipu. 10 akhir Ramadan ko banyak orang tertipu. 10 awal, 10 di tengah, nyo banyak baca Quran, nyo banyak, ya nah, bersalawatnya banyak, sholatnya ke masjid rajin, sholat tarawihnya rajin, segala macam banyak lah. Tiba 10 hari terakhir lah banyak pengaruh. Ada yang hilang di 10 hari terakhir ko, Bu. Ya nah, ada yang hilang Pak. Ada yang hilang, kama hilang? Tiba di mall mungkin barangkali ya, tiba di pasar Pak. Ada yang hilangnya tiba buat kue, ada yang buka tepi, macam-macam lah. Apalah semakin akhir semakin banyak hilang. Sudah itu tinggal 10 orang lah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita yang hadir kini jangan sampai hilang awak di akhir Ramadan. Biarlah awak patang hilang di awal Ramadan, tapi mencoba di akhir Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita, terlebih-lebih kita beriktikaf Bapak Ibu. Apa tuh Bapak Ibu? Salah satunya taharau Lailatul Qadri, kata Nabi, mengintai malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan. Nanti lambu sambung, ambo sabi kata Imam Abu Raja tadi tertinggal gitu. Jadi yang kedua kata Abu Raja tadi, kemuliaan yang kedua itu adalah dengan mulianya waktu Ramadan jauh lebih mulia daripada waktu yang lain Ramadan. Yang ketiga kata beliau, sarfun amil, mulianya diri orang yang beramal. Orang yang beramal itu mana yang mulia? Bapak Ibu, salatnya seorang ulama, orang yang alim dengan fikih, orang yang alim dengan Quran, dengan salatnya orang yang tidak alim itu berbeda Bapak Ibu pahalanya insyaallah. Walaupun sama rakaat. Umpama Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu jamaah sholat tarawih kita umpama 20 rakaat. Karena kita kurang ilmu, kita pakai apa bisa saja sepanjang kita ketahui. Dan ada guru kita yang alim di segi fikih, alim dengan Al-Quran, dan dia sembahyang 20 rakaat tarawihnya. Nilainya orang alim tadi sholatnya jauh lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Kemuliaan ilmu yang memiliki membuat amalnya lebih tinggi. Contoh saja Bapak Ibu, antara tukang jo kuli membuat bangunan, mana nggak balik terjun? Kuli. Tukang keko ya kecil kerindiangnya. Pokoknya anak kuli ko datang kota iko madu-adu. Terlebih-lebih kalau tiba di Mancor Pak. Kalau pakai mall molen atau yang gadang tuh kalau manual tekan dulu Mancor Pak, mesikap. Atuh nak kerja saya tuh. Kuli na tukang keko untuk noko iko kerjanya Pak. Tiba di gaji mana gadang? Bako gadang tukang gajinya. Karena punya ilmu. Kalau punya ilmu Pak. Beko ada tobis berangkat daripada ke Jakarta. Nah mangke barang menurunan barang dari barang penumpang kate ke bawah. Kira sopir atau stokar. Nah sopir mana kerja? Mamboto tekan tua motonya lalu kadang dia hoi nggak nang stokar. Jadi lo suka tuh kia. Nah mangke barang kate ke bawah Bapak Ibu nang kanari stokar tiba pemakai piting mana namanya? Sopir. Dekan apa? Karena punya ilmu.
Seperti itulah ilmu Bapak Ibu. Allah juga seperti itu. Orang yang alim yang mendirikan salat pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak alim. Betul loh beko kalau di Kota Padang. Ini kan Kota Padang ini pinggiran nih Pak. Kalau pinggiran kok enggak terlalu apa lah, yang enggak ke kota seketek. Diundang ceramah nuzul Quran, ustadznya dua dengan tempat yang berbeda. Yang satu ustadz nuzul Qurannya Pak, pemberi ceramahnya Profesor Dr. Kompor Galedor Bocoy itu ke belakang. Alah, artinya Profesor Doktor. Yang kiai ndak Pak SPD sih. Disebut namanya SPD. Ceramahnya jamnya sama 60 menit. Tek ceramahnya sama dibikinkan. Sama ayat dari awal sampai akhir sama Pak Ado tek panduannya. Sama ceramah. Malahan kadang-kadang lebih bergairah lo SPD ku macam cara mahal daripada yang Profesor Doktor tadi. Profesor Doktor ku kayak mau tanya. Tiba-tiba beko terakhir yang bagi amplop pengurus Pak Kigro nama yang lebih banyak amplopnya. Profesor Doktor. Ini lah namu. Terserah beko bagaimana penyampaian dengan namu yang lain memiliki tiba di Profesor Doktor tadi ku nuzul Qurannya sekian. Digia dek pengurus masjid 1 juta apa contoh. Timbun SPG tadi digia 30.000. Pada waktu itu sama Pak, kenapa dibedakan manusia menganggap seperti itu? Karena nilai ilmu. Artinya Bapak Ibu, ilmu akan membuat seseorang itu lebih tinggi, bukan saja di mata manusia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah ibu-ibu menyerahkan anak. Anak ibu lihat ada yang mondok Bu. Apa anak Pak ada yang mondok? Alhamdulillah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya mondok mempelajari Quran, menghafal Al-Quran. Apa hadiah yang terindah dari anak yang mempelajari Al-Quran, anak yang hafiz Quran, anak yang paham Quran? Hadiah terindah nanti di padang mahsyar diberikan mahkota kepada sang ayah dan ibu nanti sebelum masuk dalam surga. Orang dapat mahkota dalam surga, tiba ayahnya tadi ko jindunya yang anaknya diserahkan mendalami Al-Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran, di padang mahsyarnya lah dapat hadiah mahkota, yaitu hadiah dari anak yang mempelajari Al-Quran. Kalau lah dapat mahkota Bapak Ibu di padang mahsyar, kira-kira kemana kita mereka itu? Pasti kasarugo. Jadi Bapak Ibu, samalang-malangnya untung ayah, samalang-malangnya untung indua, nan menyerahkan anaknya jadi santri, insya Allah masuk sarung. Itulah nampal yang malang tuh Pak. Babu nampal yang malang, nampal yang malang masuk surga. Nambah untungnya berarti tidak dapat kita sabwi Bapak Ibu. Begitu mulianya kita menyerahkan anak kita jadi santri. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan yang ketiga itu kata Abu Raja, yaitu kemuliaan orang yang beramal. Dengan apa? Dengan ilmu yang ia miliki, dengan kebersihan jiwa yang ia miliki, dengan kebersihan hati yang ia miliki, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, membuat amalnya semakin mulia. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah, termasuk kini Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Salah satunya Bapak Ibu, kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Jadi mulia bulan Ramadan itu Bapak Ibu jadinya. Kenapa? Karena Al-Quran Allah terbitkan di bulan Ramadan. Allah turunkan pertama sekali di bulan Ramadan. Itu Bapak Ibu satu prosesnya itu tidak sama. Proses yang pertama Allah turunkan Al-Quran daf'atan wahidah atau jumlatan wahidah. Sekaligus Al-Quran itu Allah turunkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz di langit nan ketujuh sampai ke langit yang pertama, yaitu Baitul Izzah atau Baitul Uzzah. Baitul Izzah itu di langit yang pertama letaknya Bapak Ibu. Itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz, tidak berangsur. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan
Allah turunkan di situ Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Bapak Ibu Furqan. Apa itu Furqan? Memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Mana hak, mana yang batil. Al-Qur'an yang memisah. Dengan datangnya Al-Qur'an ditunjukkan kepada manusia, kowe elok ko rancak ko, iko buruk ko, iko ndak rancak kalau ditinggalkan yang buruk yang ndak rancak tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah. Al-Qur'an Allah turunkan tadi secara sekaligus. Soal penanggalan Bapak Ibu itu berbeda-beda ulama yang mengatakan yang dam atau wahidah tadi. Ada yang mengatakan 20 sampai Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Wallahu alam. Sejelas ulama ada berpendapat seperti itu. Kejadian itu sebelum Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pertama sekali menerima wahyu itu di bulan Ramadan. Bagaimana tuh Bapak Ibu suatu peristiwanya? Peristiwa ringkasnya adalah Nabi Muhammad ketika beliau menjelang usia 40 tahun, beliaulah resah melihat keadaan orang-orang Quraisy. Artinya beliau sangat prihatin. Mencari orang-orang Quraisy sudah banyak yang tidak benar. Salah satunya Bapak Ibu orang-orang Quraisy itu karajonya menyembah berhala. Ndak kenal dengan Allah yang sesungguhnya. Orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu karajonya menyembah berhala. Malah Ka'bah yang berada di kota Makkah pada waktu penuh dilingkari dengan berhala. Ada sejarah mengatakan yaitu berhala yang berada di dekat Ka'bah itu mencapai lebih kurang 360 berhala. Itu nanti hiasi Ka'bah ketika itu. Nabi Muhammad sangat berhati mencari lasasnya manusia. Jadi keperhatian Nabi kok Nabi tidak sanggup. Harus apa yang disampaikan kepada orang Quraisy? Apa yang harus didakwahkan kepada orang Quraisy? Maka Nabi mengambil inisiatif. Apa Bapak Ibu? Tidak bisa matur orang lain, tidak bisa menagah orang lain. Inyo dirinya ngatur dulu Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Yaitu di Gua Hira. Beliau ke Gua Hira Bapak Ibu bolak-balik beliau. Barangkali beliau ke Gua Hira pamit ke keluarga, pamit ke istri. Istri beliau Siti Khadijah. Nabi Muhammad Bapak Ibu membawa bekal untuk makan. Mungkin kadang-kadang adanya seminggu di Gua Hira pulang, japui bekal pulang balik. Balik kok kadang sampai 2 minggu, paling lama ada sebulanan balik bekal. Bapak Ibu, bekal yang dibawa dari Nabi Muhammad itu siapa yang kasih? Itu istri beliau Siti Khadijah. Laki tidak bau sawo orang. Nabi Muhammad tidak berkurih ketika itu Bapak Ibu. Beliau hanya resah dan gelisah menjelek keadaan orang Quraisy. Beliau menyendiri. Jadi bekal yang dia telah bekal yang ada di rumah yang dimiliki oleh istri beliau. Bu, lita lo di ibu itu tuh Bu. Suami awak etikau saja di masjid, tuh beko nanti di rumah saja nanti abian. Itu abian ame same jual, abin same jual lo same lele mau tuh Bu. Awak kasuro lah ya jo awak tua aja kayak kira abi aja lah sadonado kalau mati, ya Bu. Kalau Siti Khadijah hanya tak pikir macam-macam. Siti Khadijah sangat mendukung kegiatan Nabi Muhammad, sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu kita kalau punya suami, kalau suami yang punya kiniko kegiatan dakwah, dukunglah minimal Bapak Ibu dengan semangat. Kalau Anda punya biaya untuk mendukung jadi tidak masalah. Kalau kita tidak punya harta seperti Khadijah tidak masalah, tapi dukung beliau dengan semangat. Kadang-kadang Bapak Ibu beliau lelah, beliau letih balik berdakwah, balik ini ke berkegiatan sosial manu masyarakat. Payah tiba di rumah mengeluh nyoba karikan yang akek kiwak kabang tadi. Ibu ke suami ibu suka bauda.
Udah, ndak usah lah, udah pikir, udah najalin nelok kerajuan tarui kalau nak buruk-buruk kecil orang tu, ndak usah jangan banang. Semangit tiba di rumah balik, besok tersak le nyupai balik. Untuk apa tu? Dalam rangka mengembangkan dakwah. Artinya Bapak Ibu itu suatu nilai yang sangat tinggi yang diberikan oleh seorang istri. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir kini itu adalah seperti Khadijahnya Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah satu dari sifat Khadijahnya Rasulullah itu Bapak Ibu, salah satu dari sifatnya, beliau Khadijah itu beliau tidak pernah menghadapkan muka yang bakarwi kepada Rasulullah. Tidak pernah. Khadijah itu tidak pernah bakarwikannya ke Nabi. Kalau ibu-ibu pernah tidak bakarwikannya kayak orang? Pernah ndak ibu ndak menyapu suami? Pernah? Untuk kedepannya jangan ibu tiru Khadijah. Kalau ndak menyapu suami itu bu baraga dan pahalo depet ibu tu. Ndak wasapu suami awak sehari dua hari ada pahalo depet tu. Tidak. Siti Fatimah suatu ketika beliau cemburu kepada Sayyidina Ali. Karena kecemburuan beliau, sehari itu tidak disapu Sayyidina Ali. Siti Fatimah, ketika apa tuh Ali bercerita, wahai Fatimah, tadi aku di pasar aku nampak seorang wanita yang parah itu sangat rancak bentuknya. Dan itu di pasar itu tidak ada yang merancak kodenya. Mendingan itu tuh Siti Fatimah tuh langsung membuduk sekali. Sehari itu tidak sapu Sayyidina Ali loh. Sore hari Siti Fatimah tadi pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ayahanda, tadi aku seperti itu dengan suami aku. Sampai-sampai aku sampai kini sore tidak aku sapunya loh. Apa kata Rasulullah? Sungguh sudah durhaka engkau kepada suami engkau. Bila sekiranya suamimu wafat dan engkau belum minta maaf, maka tidak surga untukmu. Jadi bahaya, langsung minta maaf balik. Balik Fatimah kau capek pulang minta maaf kepada sang suami. Begitu Bapak Ibu. Ibu, jadi Khadijah itu tadi beliau selalu mendukung dakwahnya Nabi, dan beliau Khadijah tadi itu Bapak Ibu, dia tidak pernah bermuka masam kepada Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu kita kembali pada Al-Quran yang Allah turunkan awal itu prosesnya Nabi Muhammad bolak-balik dulu dari rumah sampai ke Gua Hira. Kenapa Rasulullah itu Bapak Ibu memilih Gua Hira? Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah ada enggak yang pernah naik haji atau umrah? Ada yang pernah? Gua Hira itu kira-kira Bu dari bawah rendah atau tinggi lokasinya kecil bimbing haji? Tinggi kan? Kalau ibu-ibu nalah tua-tua haji atau umrah mungkin tidak diizinkan KTP. Apa yang laga uzur lah umur 60 atau 70 enggak diizinkan KTP. Yang KTP itu yang enggak kuat-kuat atau enggak muda-muda. Nah, tampil sangat tinggi Bapak Ibu. Rasulullah memilih Gua Hira itu. Kenapa? Karena beliau lah pernah datang ke Gua Hira. Gua Hira itu terletak di agak ketinggian, dan di Gua Hira itu ada suatu celah. Celah kok bahasa umumnya apa? Lubang, ada lubang. Nah, dari dalam Gua Hira itu ada lubang, yang lubang tuh kalau dicaliak dari dalam tembus keluarnya pas nampak Ka'bah. Pas nampak Ka'bah. Jadi Rasulullah kok mencaliak Quraisy, mencaliak kaumnya dari ateh dengan mencaliak keluar arah Ka'bah, nyocaliak dari ateh ba orang Quraisy melingkari Ka'bah. Orang Quraisy itu Bapak Ibu tawaf di dekat Ka'bah dengan berhala. Bahkan orang Quraisy itu tawafnya menjijikan, tawaf tidak pakai baju sama sekali. Laki-laki perusi tawaf bila ke Ka'bah tidak pakai baju, tidak pakai sarawak, bagus salai banang pun tidak ada. Ba'ala bantu samu pakai jauhi di Ka'bah. Itu keadaan orang Quraisy ketika itu. Jadi Rasulullah pun sangat sedih. Dan Rasulullah bermunajat di situ. Rasulullah berdoa dalam Gua Hira itu. Apa doa beliau Bapak Ibu? Yang isinya adalah, ya Allah tunjukilah kaumku orang-orang Quraisy ya Allah. Tunjukilah kaumku orang-orang Quraisy ya Allah.
peristiwa bolak-baliknya Nabi Muhammad yang rutin iko dari rumah ke Gua Hira ke Bapak Ibu hampir lebih kurang satu tahun. Setelah menjelang 1 tahun, Allah perintah kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah wahyuku kepada kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Jibril Bapak Ibu ke Gua Hira, ke tempat Nabi Muhammad menyendiri. Ketika Jibril di Gua Hira tadi itu Bapak Ibu, singkat cerita, apa kata Jibril kepada Muhammad? Iqra. Apa bahasa awaknya itu? Bacalah. Apa jawab oleh Rasulullah? Ma Nabi Karim. Ambo tak pandai membaca wahai Jibril. Nabi Muhammad itu terkenal dengan Nabi yang ummi. Apa itu Nabi yang tidak bisa tulis baca. Ketika Jibril perintah Iqra, bacalah, dia mengatakan wa ma Nabi Karim, aku tak pandai membaca. Karena Nabi mengatakan aku tak pandai membaca, Nabi kau pakai lampi. Digulung Nabi de Jibril dengan lampi tadi kau. Coba mungkin kalau lapis pandan mungkin barangkali itu lapis dari daun digulung Nabi dengan lapis tadi kau sampai Nabi lame kata Nabi ambo merasakan hampir mati. Barakalamenya Nabi digulung di Jibril itu. Kata Rasulullah ketika itu rasanya ambo hampir mati, lame rasanya ambo digulung di Jibril. Setelah ambo digulungnya pade-pade dilapihnya balik. Latih ambo ketika itu sesak nafas ambo ke Nabi. Maka kata Jibril kali nak kedua, Iqra, bacalah. Nabi juga menjawab wama an-nabi karim, aku tak bisa membaca. Digulung Nabi seperti yang pertama balik. Hampir lo kata Nabi ambo merasakan mati rasanya. Setelah lameh Nabi digulung oleh Jibril, dilapihkan gulung tadi balik. Lah 2 kali gulung. Iqra kata Jibril sekali lagi. Nabi tetap membaca wama an-nabi karim, aku tidak bisa membaca. Digulung Nabi balik di Jibril sampai 3 kali. Setelah 3 kali Bapak Ibu, kali nang sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama sekali. 5 ayat yang diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, artinya apa? Harus satu nilai pelajaran histori yang bisa kita ambil. Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Jibril Iqra, Nabi mengatakan dia tidak bisa membaca. Jibril ketika itu nyolamihan Nabi Muhammad ketika itu. Artinya Bapak Ibu, umpama kita selaku guru, umpama kalau ada santriawa yang disuruh umpamanya belajar, ketika dia mau belajar itu alhamdulillah. Tapi kalau ada santri yang bangunnya maleh-maleh, tidak mau belajar, tidak mau apa, kalau guru mengambil kebijakan, kalau nyomaleh kok dia sanksi, disuruhnya menyapu, disuruhnya piket, itu tidak ada masalah. Seperti pengaji yang digiah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah anak santrinya tidak mau apa, tidak mau membaca, tidak mau mulang kaji, dia guru kok sayang karena aku biasalah. Kira apa itu makna sayang? Nyala tidak mau apa, tidak mau mulang pelajaran, tidak mau membuat PR. Aku cek guruku, biasalah bila tukak pengenang, bisa dipadia saja tak itu. Alam pe tahunan hari santren tidak ada pe-nya ya loh. Dia tuh karena guru tadi membiasa saja. Tidak ada media pengaji nanti kita tadi dapat sesuai dengan kondisi anak. Kadang-kadang anak kau tidak perlu banyak nak kaji seketik jadi bisa. Kadang-kadang Bapak Ibu ada anak kau gak balik kaji seketik. Tidak takutnya kalau seketik-ketik hukum kalau dia hukum nak balik kalau tidak emang pada botak ke peluang jadi guru tadi. Takut sangat itu hanya apa leh. Itu contoh. Artinya Bapak Ibu pengaji kau untuk memberikan anak kau sebagai bagaimana dia bisa untuk belajar. Kalau nyo bisa dikecil lo, alhamdulillah. Kalau tidak, tak pasal dia cara yang bisa anak dibantu. Dan kita salah kurang tua Pak, salah wali murid atau wali santri, kalau ada anak awak mengadu, tiba di rumah, kaduan tubuh langsung kita terima, dia langsung diterima. Setengah ya Bu, sehingga menyarangnya ke pesantren, menyarangnya ke MDA, ke guru disarangan, disalahnya guru tiba di pesantren Pak.
Ada wali santri menyalak guru tiba di pesan. Siko ada bu wali santri yang menyalak guru. Ada. Oh menyalak, kayaknya kayaknya. Itulah bapak yo tuh pak kalau menyalak guru. Kalau ada anak memberikan laporan yang tidak bagus kepada kita selaku wali santri, oh nyo diberang, nyo disanksi, bapak ibu, jangan kita terima langsung. Itu bapak ibu kita klarifikasi dulu. Guru awak tadi itu, guru anak awak tadi itu pasti kamu usahakan yang terbaik untuk anak awak. Kau umpamanya yo khilaf guru tadi itu salah meja sanksi. Itu bapak ibu kita ambil jalan tengah. Mohon saja kepada guru itu elok. Jangan sampai kita menyalahkan atau membabi buta menyerang kepada guru. Ada seorang ulama bapak ibu yang bernama Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah bapak ibu dengan nama beliau? Lain. Beliau seorang waliullah yang sangat tinggi martabatnya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu beliau punya santri, punya anak murid, dan anak murid beliau kok sangat dekat dengan beliau sehingga apa karajo beliau banyak yang diperintah kepadanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau tinggal berdekat dengan saya, seluruh tugas-tugas saya tolong di kerajaan. Artinya karajo guru tadi kok ada rumahnya disapu, sekalian rumahnya barumpui tolong berasihan, diperintah dia bukan di jalan itu. Singkat cerita, nan murid tadi itu mau diperintah oleh gurunya dengan senang hati. Rumpui di sekalian rumah gurunya juga berasihan, saroknya tukang sapu. Singkat cerita bahkan bapak ibu kumuh piang-piang di rumah guru tadi, tamu banyak datang darinya siap membersihkan piang-piang di rumah guru tadi itu. Dilaporkanlah oleh orang lain kepada walinya. Orang lain yang menampak kejadian itu dilapornya ke ayahnya. Singkat cerita, Pak, anak engkau ada nak kau serahkan sampai Syekh Abdul Qadir? Ada. Lah tahu sekian tahun. Anak engkau tulis sinan tu tak do mengaji. Dia mengasuh anak boynya. Anak engkau bakal juri suah sinan. Jadi kok tak itu cak pindah anak kan lain lagi. Kece orang nan mengaduan kepada sang ayah. Ayah kau tadi merasa kurang senang. Tiap bulan mantan biaya awak ke pesantren iuran sekian lo dia. Kini tiba pesantren anak disuruh karajo. Ndak beraja anak tadi lo. Nyo datang ke pesantren tadi itu langsung mengecek ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai Syekh, anak bur siko ndak do beraja lo. Berarti ndak do anak berapa ilmu siko kalau anak ko karajo dicuah. Dan dia lo anak ko pulang pindah ke lain. Silakan. Ndak do itu hanya di Syekh silakan. Tiba di rumah nyuji anak tadi itu. Sepanjang pertanyaan yang nyuji di ayah tadi itu ndak ada nan tak dapat kecuali dijawab dengan sempurna oleh sang anak. Akhirnya sang ayah menyesal. Nyo menyesal. Dan menyesal nyo balik ke pesantren balik. Tiba di pesantren nyo minta maaf ke Syekh Abdul Qadir. Wahai Syekh, ambo meminta maaf selaku seorang wali yang tadi ndak mengklarifikasi, ndak mau tanya bahasa bananya, ambo lah mencaci engkau, lah memberangi engkau dan lah salah anggap kepada engkau. Kini ambo minta maaf dan ambo serahkan anakmu ke engkau beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Anakmu tak boleh lagi dengan saya belajar. Kenapa? Seorang wali santri, orang tua yang sudah meremehkan guru anaknya, orang tua yang sudah menghinakan guru anaknya akan mengakibatkan anaknya kehilangan berkah dari ilmu yang saya ajarkan. Lebih baik cari guru yang lain daripada saya agar anakmu dapat berkah. Kalau anakmu belajar salah lagi dengan saya, tidak akan dapat berkah dari saya. Kenapa? Hati saya sudah terluka dengan kamu. Jadi Bapak Ibu, durhakonya kepada guru kau bukan anak saja. Wali santri yang sikapnya tidak bagus kepada guru akan mengakibatkan durhaka wali santri, mengakibatkan anak tak dapat ilmu. Jadi ibu-ibu bapak, jadilah wali santri yang baik. Jangan awak salah tanggap kepada guru yang mana awak salah dapat informasi. Jadi bapak ibu yang hadir itu terkait dengan oh ya. Ada gangguan ya?
Itu kembali balik Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad tadi. Beliau tadi mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama itulah turun surat Iqra 1 sampai ayat 5. Nah, Iqra itu Bapak Ibu maknanya baca. Itu bahasa awalnya. Makna di sini yang dikatakan Bapak Ibu bahwasanya Islam itu mementingkan setiap kita harus pandai membaca. Walaupun Nabi Muhammad tersebut dengan Nabi yang ummi, Nabi yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis, tapi kalau kita umat Nabi tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa membaca. Karena Bapak Ibu orang yang bisa membaca itulah orang yang cerdas. Membaca itu dua. Ada yang membaca nanta tulis, ada membaca garis Pak. Kalau membaca tertulis ada tulisannya. Kalau membaca garis Pak, tidak perlu tulisan. Mencaliak daripada kan yang orang datang, lah jaleh awak muka suinya. Mencaliak dari gaya orang nanti bo, lah jaleh dah muka situ. Tu membaca dari garis. Ada membaca nanta tulis, ada membaca nanta sure, ada membaca nanta sire. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir rahimakumullah. Allah Ta'ala katakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apakah itu yang dimaksud dengan malam qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu kurang lebih 83 tahun sampai bulan. Kira Bapak Ibu ada nalah bomui 83 tahun di sekolah. Oh gak muda-muda baru ya. Umumnya 6 balik ada sekolah. 6 balik tak balik ya. 5 balik tak balik mungkin lagi Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu Al-Quran Allah turunkan pada malam qadar. Malam qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang menyebabkan tadi Bapak Ibu mulianya malam qadar, yaitu karena turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah yang menyebabkan mulia. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu Bapak Ibu para ahli sejarah mengatakan dengan ayat yang didasari yaitu pada tanggal 7 balik Ramadan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tadi di Gua Hira yang kita sabui tadi. Nah, Bapak Ibu yang hadir, pada Al-Quran diturunkan itulah malam qadar. Bagaimana kok dengan malam qadar setelah itu dan setelah Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan malam qadar itu hanya terjadi pada masa hidup Rasulullah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Malam Lailatul Qadar itu juga terjadi setelah Nabi Muhammad wafat sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena itu permohonan atau permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Menjelang Rasulullah wafat, maka Rasulullah menangis kepada Allah. Ya Allah, setelah hamba tiada, sia nanti yang akan menyampaikan salammu kepada umat hamba ya Allah. Sia yang menyampaikan kasih dan cintamu kepada umat hamba ya Allah. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat, yaitu tanazzalul malaikatu warruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Yaitu ada suatu malam yang namanya malam qadar di setiap bulan Ramadan, di mana pada malam itu turun para malaikat. Mana malaikat dari Bapak Ibu menyampaikan salam Allah, menyampaikan rahmat Allah kepada orang Islam atau kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam qadar itu sengaja Allah sembunyikan. Sehingga Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri. Kata Nabi, carilah, intailah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yaitu pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Kapan Bu? Malam-malam ganjil.
Dia awak kini masalahnya tuh cie. Awal Ramadan itu di negari awakku bervariasi. Kalau di bumi bervariasi. 3 Pak. Nasional dulu. Kalau saya di bumi Kota Padang lah. Kalau kemarin Pak ada yang posonya hari Senin di Kota Padang. Ada yang poso hari Selasa awalnya. Ada hari Rabu. Berarti 3 variasi. Ada pula dari kami Pak. Ada dari kami ampek variasi. Kira di ampek variasi itu ndak sampai 2 je lah variasi. Apa beda malam ganjil. Ganjil di awak, ganok dinyo. Ganok di awak, ganjil dinyo bakal. Dahulu kami seisua nak do macam itu lah Pak. Seisua mana dulu kan. Atau kok di Makkah kami Pak cie ya model. Tapi tibu di Indonesia tak banyak nan malim, tak banyak nalim, dah tentu deh gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nan jale 2 saja operasi tu sampai kalau ampeknya 2 yu juangannya. 2 operasi lalu gano di awak, ganjil dia. Ganjil di awak, gano dia. Anak mana kau salah, anak mana kau batin juga lah. Salah kau dia. Lu tahu lah. Salah kau di awak, lu tahu lah. Jadi banyak kok takat tu mode murah saja Bapak Ibu. Makanya Allah rasiwan, ndak usah malam gaji dia awak melon gano dia awak, borong je tiap malam. Bayar gano itu hanya bayar ganji itu hanya setiap malam kita minta malam qadar dengan baca Quran, dengan bertahajud, dengan berzikir, dengan bertahlil itu saja Bapak Ibu. Malam qadar itu Allah rasiokan. Kenapa Bapak Ibu? Ada suatu nilai di sini yang tersendiri. Kalau sakironya Allah mengatakan dalam Quran atau ada hadis Nabi mengatakan malam qadar itu terjadi malam 21 Ramadan. Kira-kira orang ko jale tak malam 21 Ramadan itu jago satu tipu malam lain? Punya lalu itu. Karena lah pasti mengatakan malam qadar itu beko malam 21. Atau kok ada hadis mengatakan malam qadar itu beko malam 27. Hanya jago dia malam 27 itu dari pagi, dari sanjo sampai subuh. Nyoba ibadahnya sama malam tu lain tu. Nyelalok lah. Kini dah Allah sembunyikan Bapak Ibu agar kita bersungguh-sungguh setiap malam. Allah sembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara. Pertama, Allah sembunyikan malam qadar di bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu ada ulama yang menemukan malam qadar itu di tanggal 7 balik. Bahkan ada ulama yang mengatakan malam qadar itu malam pertama Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya Bapak Ibu, Allah sembunyikan malam qadar itu di dalam bulan Ramadan agar awak bersungguh-sungguh beribadah setiap malam. Dan besar kemungkinan malam qadar itu 10 terakhir. Mulia bapak-bapak bajago tiap malam, bajago tiap malam, bajago tiap malam. Itu maintai malam qadar. Allah sembunyikan. Dalam suatu riwayat dia nak siapa orang yang mendirikan sholat isya berjamaah setiap malam Ramadan seolah-olahnya lah bertemu dengan malam qadar. Li Bapak Ibu sholat isya jamaah tiap malam? Alhamdulillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah setiap subuh Ramadan seolah-olah dia lah bertemu dengan malam qadar. Isya berjamaah, subuh berjamaah seolah-olah bertemu malam qadar. Isya dan subuh kita lagi berjamaah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalaulah berjamaah wa isya je subuh sah kita bertemu dengan malam qadar. Walaupun awak tak subuh tanda-tanda. Ndak nasur atau tanda tapi kita lah menampung malam qadar. Entah malam tadi, entah malam kini, entah malam besok. Nam pokok Bapak Ibu tiap malam kok kita tarawih aja lah. Tiap malam kok kita cuma isya lah berjamaah tarawih ke masjid, ke musala, ke surau, ke pesantren kita kok berlaku wak lakukan ibadah kok tadi setiap malam. Jadi peren sama malam Pak. Ada latihan malam kini balik dari sawah pagi tadi pere lah malam kini wak lalu di rumah. Kironya wak lalu tu kiro malam qadar. Rugi tak kira tu? Rugi. Awak lah jago-jago setiap malam dan malam kini wak peren. Dia awak mengecek badan latihan. Awak tadi pasona kerajo siang hari. Awak pengen malam kini. Kironya malam kini dan malam qadar. Rugi kita Bapak. Jadi Allah sembunyikan malam qadar itu di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Allah sembunyikan walinya di kalangan manusia.
Jadi Bapak Ibu, jangan awak meremehkan siapapun yang ada di bahasa Jawa, yang ada bahasa Jawa, walaupun bantuan tampangnya sederhana atau tampangnya jangan kita remehkan. Mana tahu dia adalah seorang wali. Wali Allah itu sembunyikan Bapak Ibu. Sebanyak kok kita yang hadir ini yang beruang kok, mana tahu ada seorang wali Allah. Dan ini kita tidak tahu lah. Kita tidak tahu loh bahwasanya wali Allah. Bahkan inyo sendiri tidak tahu bahwasanya wali Allah. Disembunyikan di Allah Ta'ala. Dan kita hinakan seorang pun di antara kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ternyata dia seorang wali Allah, kalau kita hinakan, kita yang mendapat laknat. Berat Allah kepada kita. Oh nyo gini ko Bapak Ibu, nyo ku gadang, nyo buya gadang. Lu tahu nyo wali nih? Antara Bapak Ibu jamaah biasa, ternyata dia adalah wali. Wali Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, Allah sembunyikan walinya di kalangan manusia. Apa gunanya? Agar kita saling menghormati. Yang ketiga, ini masalah sembunyi tadi malam kadar sembunyikan. Allah sembunyikan salatul wusta dalam 5 salat. Jadi Bapak Ibu, salat 5 waktu itu salah satu diantaranya ada nama salatul wusta. Apa salat wusta itu Bapak Ibu? Salat yang paling besar faedahnya, salat yang paling tinggi pahalanya, dan salat yang merupakan salat yang paling tinggi nilainya dari salat yang lain. Maka yang salat wusta tadi Bapak Ibu, Allah sembunyikan. Entah di subuh letaknya, entah di zuhur letaknya, entah di asar letaknya, entah di maghrib letaknya, entah di isya. Atau besok ditukar. Kini Allah Ta'ala letakkan di asar, besok Allah Ta'ala letakkan di subuh, besok jadi Allah Ta'ala letakkan di zuhur. Terserah Allah. Salatul wusta itu Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan salatul wusta? Agar kita setiap umat Nabi Muhammad itu menjaga 5 waktu salat itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau dapat kita Bapak Ibu melakukan salatul wusta tadi, salat kita diterima oleh Allah, apapun doa kita dimakbulkan oleh Allah. Jadi salah satu Bapak Ibu 5 salat sehari semalam, koda subuh, koda luhur, koda asar, koda maghrib, koda isya, salah satunya pasti wusta. Wusta itu salah satu faedahnya Bapak Ibu, doa kita diterima oleh Allah. Nah, salatul wusta itu diagiahkan Bapak Ibu kepada orang yang batul-batul menjaga salat itu tadi. Bisa saja salat wusta tadi kok pokoknya isya tadi, tapi awak tidak serius mengerjakannya dah. Kita tidak sungguh mengerjakannya loh. Kita malah maka salat wusta untuk orang tua tidak. Jadi salat wusta itu Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh menjaga hak salat. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, maknanya adalah tidak ada satu salat pun yang kita abaikan, yang kita lalaikan, kecuali kita jaga dengan sebaik mungkin. Dengan salatul wusta tadi, insya Allah Bapak Ibu, kalau ada doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 Allah sembunyikan. Dan sampai Allah sembunyikan ridhanya di dalam taat. Itu tidak tahu Bapak Ibu, taat ma yang kita lakukan sehingga Allah sayang kepada awak. Entah bersedekah, entah baca Quran, entah bertahlil, entah sholawat, entah sholat wajib, entah sholat sunnah, entah yang lain-lain. Kita tidak tahu Bapak Ibu, taat ma yang kita kerjakan pula sehingga dengan taat tadi kok Allah sangat sayang kepada kita. Kalau tak itu Bapak Ibu, Allah sembunyikan taat ma yang kita tinggalkan. Kamu kita meninggalkan baca Quran? Tidak, kita baca Quran barang mampu. Amoh kita meninggalkan bersedekah? Tidak, kita bersedekah barang mampu kita Pak. Amoh kita meninggalkan bersolawat? Tidak, kita kerajokan berabisanya Bapak Ibu. Pokoknya kita kerajokan taat itu tadi. Kenapa? Kita tidak tahu dah Bapak Ibu, taat ma yang kita kerajokan sehingga dengan taat yang kita kerajokan tadi itu Bapak Ibu, Allah sayang kepada awak sehingga membawa kita nanti husnul khatimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dawak nanti mati husnul khatimah? Mau. Bu, mau mati husnul khatimah beko atau besok pagi? Pilih. Mau matinya husnul khatimah beko atau besok pagi? Kalau lebih beko ibu mati atau besok pagi, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau sebulan lain dah boleh. Rasionya Bapak Ibu? Itu nah, rasionya apa? Menjaga ketaatan tadi.
Jangan kita sia-sia. Kenapa? Awak tidak tahu takma yang akan berbeda nanti yang bisa menyelamatkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang terakhir, Allah sembunyikan marahnya dan murkanya dalam maksiat. Kita tidak tahu Bapak Ibu, antah maksiat ma yang kita kerajokanlah sehingga Allah murka kepada awak, Allah marah kepada kita. Mungkin marahnya luar biasa, membuat awak terkutuk mungkin barangkali, atau membuat nanti su'ul khatimah, atau mungkin membuat awak nanti iman awak lapeh tak kalau mati. Nauzubillah min zalik. Entah makolah maksiatnya, entah bagunjiang, entah baduto, entah melawan ke suami ya Bu, entah kini kau berbohong, entah kau meninggalkan sholat segala macam. Kita tidak tahu Bapak Ibu maksiat yang kita kerajaukan sehingga Allah marah kepada kita. Jadi kalau tak itu Bapak Ibu kira-kira ada nggak rencana awak ini melakukan maksiat? Tidak. Kenapa awak tidak tahu maksiat nama nanti yang membuat kita Allah sangat marah. Memang setiap maksiat yang kita kerajaukan itu berdosa. Setiap maksiat yang kita kerjakan itu berdosa. Tapi ada beko satu maksiat yang membuat Allah sangat marah kepada kita. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu kuncinya kita tinggalkan maksiat tadi walau sekecil apapun, apole maksiat nanggadang karena akan membuat kita marah. Jadi Bapak Ibu nalimu itu Allah sembunyikan. Termasuk yang kini kajian awak malam Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Agunonyo agar kita bersungguh-sungguh setiap malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir rahimakumullah, malam Lailatul Qadar itu merupakan satu rahmat. Raja marah itu, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un balik hari. Ndak ila tekan tua cuma ibu saya. Kita tapi ya Pak. Kalau barang kio to tanah jalan dorang kok. Kalau langsung to berarti tagak. Ulang di belakang tak ajui. Muji-muji lah sopir di belakang kok dilihai Pak. Kalau ndak lihai dodo nyuran muka kita sasa-sasa kata pilih dulu. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang beriman. Insya Allah Bapak Ibu keseluruhannya. Cuma nilainya berbeda. Mungkin nilai rahmat yang dapat di Bapak Ibu lebih gadang di Tuhan kepada Allah. Kenapa? Mungkin barangkali keikhlasan Bapak Ibu yang hadir itu lebih tinggi. Ambo keikhlasan ambo mungkin 50%, Bapak Ibu ikhlasnya 80%. Lebih gadang dapat di Bapak Ibu rahmat Lailatul Qadar dibanding daripada ambo. Jadi Bapak Ibu nilai rahmatnya berbeda-beda tergantung orang yang dikehendaki di Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu siapa yang menghantarkan rahmat, yaitu para malaikat Allah dengan Jibril memberikan rahmat Allah, menitipkan salam Allah kepada seluruh umat Nabi Muhammad, sampai seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman diberi rahmat keseluruhannya, dan rahmat itu masih balabiah. Kata Jibril kepada Allah, ya Allah balabiah jo rahmat kala acaranya, tolong ijahkan kana orang kafir dan kete-kete yang manonya nanti gadangnya jadi orang Islam. Aduh catatannya dari mereka dia kasinan balabiah jadi telah bakalai. Nah singkat cerita Bapak Ibu Allah bagi kepada orang yang mana nanti saatnya mati nanti akan ada nilai iman. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu apa kau sadar tiap sajam 2 jam atau bila barang. Malam Lailatul Qadar itu sama malam Pak. Salamun hiya atta matla'il fajr. Malam Qadar itu keselamatan sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Oh ndak sajam lah, ndak 2 jam, ndak 5 menit dah. Cuman mungkin barangkali kok ada orang yang Allah caliakan tanda malam Qadar itu mungkin setengah jamnya nampak di Tuhan. Kok apa-apa tanda lah nampaknya Allah aja nampaknya tanda malam Lailatul Qadar, nampaknya mungkin setengah jam atau sajam. Tapi yang sebenarnya malam Lailatul Qadar itu salamun hiya hatamat lail pagi sampai subuh masuk. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sanggup jagolah Bapak Ibu umpama nanti jam 1 jam 2 bangunlah sampai subuh. Kenapa? Semakin subuh rahmat Allah semakin banyak, nilai qadar itu semakin tinggi. Sampai datang waktu subuh, waktu fajar, maka malaikat Jibril berteriak, hai malaikat Allah Ar-Rahil Ar-Rahil, ai malaikat Allah barangke balik kata langit. Kenapa?
fajar sudah datang, subuh sudah masuk, Allah menyuruh balik kalian kate langit seluruh malaikat. Bado banyak malaikat turun per malam qadar tu Bapak Ibu, panuh bumi Allah tu sadonya. Kalau dijatuh kalah pinjai dari teh, kalau waktu buka sah malaikat itu dijatuh pinjai dari teh, tidak akan dibawa di tanah loh. Baitun karapenya malaikat Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, malaikat tadi bertanya, wahai Jibril, apa yang Allah diperbuat di Allah Ta'ala pada ini malam kepada umat Nabi Muhammad atau orang-orang Islam? Kata malaikat Jibril, Allah ampuni seluruh dosa kaum muslimin. Allah ampuni kecuali 4 orang, kata Jibril. Nah, kau hati-hati gitu ya Pak. Waduh, kita nak nampak kau rugi awak. Allah ampuni pada malam qadar itu seluruh dosa orang muslim kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama, mudminul khamri. Siapa tuh? Orang yang meminum tua atau mengkonsumsi narkoba. Itu ganjo, narkoba, heroin, segala macam lah namanya. Tentu udah boleh. Insyaallah kalau itu linak dode kita terus. Bapak kau nak dode narkoba soalah itu. Ibu-ibu kau cancak sadoganya. Alhamdulillah kita. Yang kedua kata Jibril, yang hendak mendapat ampun pada malam qadar aqul walidain. Orang yang durhaka kaya jindu ai kok kelaidah. Mungkin barangkali ayah jin doa masih di dulu bupa kini wafat inyo baca cara kita minta maaf baca doakan inyo kirimkan doa kirimkan tahlil segala macam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita masih berhutang atau berdosa kayak jin doa apalagi mengakul waliden durhaka Allah takkan ampuni dosa kita. Nauzubillahi min zalik. Ibu-ibu apa-apa ada ndak kita yang masih ada orang kaya awak yang tua? Kok layado Allah sediakan dalam pintu surga yang paling mudah tu mah. Tak payah mengarajana. Rawat orang tua kalau sakit, rawat ayah ibu kalau sakit, sayangi hatinya, jangan pernah lukakan perasaannya. Pintu surga yang perai itu mah. Lebih mudah daripada sembahyang, lebih mudah daripada haji, lebih mudah berumrah. Tak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Sebagai bukti, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Dan ketiga kata Jibril, yang tak dapat ampunan pada malam qadar. Siapa Bapak Ibu? Qati'ur rahmi, orang yang memutus silaturahmi. Kalau ada kita Bapak Ibu yang memutus silaturahim awak ndak elok bertetangga, ndak elok berusaha, sampailah kita bermaafkan kembali. Memutus silaturahmi itu Bapak Ibu sangat gadang dosanya. Malah Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, ndak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang keempat kata Jibril al-masahin, siatu orang yang mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Itu orang saudara sama muslim, tetangga awak, kawan awak, wak diami karena dek dak muah menyapu, dek karena bangi kerkengo, dek karena berang lebih daripada 3 hari, maka malaikat Allah dak mampu dosa. Jadi kalau ingin awak kalau dak menyapu awak berusaha pak 3 hari paling kareng. 3 hari. Kalau dak kau sapu 3 hari. Hari pertama hari insiden Pak Bu. Kejadian. Hari yang kedua Pak hari berfikir. Karena dah sapuannya dan tarik ke bawah endak. Berfikir hari kedua. Hari ketiga Pak masak pikiran tu. Anak doleh minta maaf oleh. Pas sapu bisa oleh. Ya Bu, sapu bisa kawan tu boleh. Ya. Tidak boleh awak mendiami saudara lebih dari 3 hari. Ikulah sampai orang yang tidak mendapat ampunan pada malam qadar. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah selamatkan kita dan sampai amin amin ya rabbal alamin. Di Bapak Ibu yang hadir rahimakumullah, nah pisau sirawi urutan 2 patah tan 2 nampak lah tulang. Ai lalawi setengah mata lama aku bilo-bilo kaji kita ulang. Bisa pakai itu dong. Alhamdulillah. Ada yang boleh itu puluh. Kau ada terlebih tak kurang dalam penyampaian Abu minta maaf dan terima kasih banyak atas perhatian. Wallahu a'lam.